Salam, saudara terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai. Haleluya. Pada saat ini saya bertemu lagi di dalam channel saya untuk memberitakan tentang suatu perkara kebenaran di atas negeri ini. Negeri ini yang misteri rahasia Papua yang disembunyikan dari berabad-abad lamanya, yang sekarang bom waktu tahun 2007 dan semua rahasia itu mulai dibuka. Jadi dalam salah satu rahasia yang saya akan sampaikan di sini adalah kali ini adalah dua buku yang saya buat. Dua buku menjadi bahan uji materi dalam doa di Yerusalem oleh Rick Ridin, hamba Tuhan dari Sukot, Yerusalem. Nah, itu temanya dan nubuatannya mereka kirim, dan hasil nubuatan yang Tuhan beritahukan sama mereka itu akan sebentar saya juga cuplikannya saya akan sampaikan. Dengan demikian, saudara-saudari terkasih, haleluya. Tema yang saya akan sampaikan di sini adalah dua buku rohani yang sebagai bahan materi yang diuji di Yerusalem, dalam doa diuji di Yerusalem. Nah, dua buku ini datanya dari tempat Yesua lahir, tempat tanah tumpah darah Yesua, yaitu Mogogopat Mewo di Papua. Nah, ini yang nanti saya akan uraikan berikutnya. Dengan demikian, saya memberitahukan dua buku itu. Yang pertama adalah pada tahun 2007 bom waktu Tuhan. 2007 itu semua rahasia misteri Papua dibuka oleh Tuhan sendiri. 2006-2007. Jadi salah satu buku yang saya buat di sini adalah dengan hadirnya Dr. Hendrik Welan, kebangsaan Yahudi, yang datang menyatakan nubuatannya dan KKR dari daerah ke daerah di seluruh kepulauan Papua. Dia menyatakan bahwa suku Israel adalah suku Israel yang terhilang, atau suku Naftali. Nah, di sini saya ada buat buku manusia suku Me di Papua, bangsa Israel yang terbuang. Ini bukunya. Manusia suku Me di Papua, bangsa Israel yang terbuang. Nah, itu buku pertama yang dicetak tahun 2007-2008. Ini buku kedua, Bintang Timur terbit bersinar di Papua, pertanda kedatangan Tuhan Yesus kedua ke bumi, melintasi pintu gerbang timur Papua. Ini buku yang kedua. Nah, dua buku ini pada tahun 2014 ketika Rick Ridin dan rombongannya dari Jakarta melalui jaringan doa JDN Nasional, mereka melakukan ibadah di Sentani pada tahun 2014. Dan saya hadir di sana, dan setelah beliau menyampaikan nubuatan besar yang mereka lihat dari sana, Tuhan memberitahukan kepada Rick Ridin dari Yerusalem Sukot bahwa gelombang penuai yang besar itu dia akan datang dari Pasifik. Tuhan berdiri di atas Pasifik dari Papua, akan menghancurkan 7 benteng menuju Yerusalem. Nah, pada waktu disampaikan mereka punya, pada saat kami ikuti seminar dan kakak seminar tentang penyampaian visi Tuhan, konferensi besar di Sentani. Itu pada saat itu saya sampaikan dua buku ini. Saya berikan kepada Rick Ridin agar supaya Rick Ridin bawa ini ke Yerusalem dan uji hasil yang Tuhan beritahukan kepada kami. Muatannya di sini itu tentang suku-suku Israel yang Tuhan tinggalkan di Papua. Nah,
di sini ada di buku ini, dan muatan yang kedua ini adalah di mana Tuhan memilih tempat dan lokasi dan orang untuk penamatan dan persiapan menonton Tuhan kembali ke bumi melewati pintu gerbang timur. Haleluya. Nah, 2 buku ini Rick Reading ambil lalu dibawa ke Sukot, ke Yerusalem, tempat menara doa yang mereka bangun 24 tingkat di sana. Haleluya. Waktu mereka berdoa di sana, lalu hasil dari doa mereka itu ada banyak visi yang Tuhan beritahukan, terutama itu adalah serdadu Tuhan akan datang dari rahim matahari, dari tempat bayi dilahirkan. Pada waktu saya mendengarkan nubuatan itu pada tahun 2021, saya mendengarkan setelah 6 tahun kemudian, 6 tahun kemudian, 7 tahun kemudian. Lalu kami juga jadi penasaran, kenapa serdadu Tuhan itu datangnya dari pintu gerbang dari Papua, dari Indonesia, dari Papua, dari tempat rahim matahari dan dari tempat matahari dari tempat bayi dilahirkan. Haleluya. Lalu kami berdoa tanya Tuhan pada tahun 2023, 2024. Nah, nanti di 2023, 2024 itu baru Bapak mulai bongkar rahasia ini, memberitahukan misteri ini. Sampai puncaknya kemarin di bulan Yesua menyatakan bahwa Yesua lahir di Mogogo Patagai Mewo di Papua. Dan semua orang harus mengakui itu. Bagi yang tidak mengakuinya itu, pedang firman Tuhan sendiri sudah yang menyala-nyala sudah disiapkan. Untuk pedang firman Tuhan itulah yang akan menghakimi bangsa-bangsa. Haleluya. Dan kami tanya, tempat rahim matahari itu di mana? Lalu Tuhan menunjukkan kami bahwa tempat Yesua berdiri, Yahweh berdiri menciptakan cakrawala pertama itu di atas Gunung Deyai. Itu pertama. Yang kedua, Tuhan menciptakan matahari itu di Mogoguo, di Epobawuda itu satu batu di tengah danau Tage. Nah, Epobawuda di situ Tuhan berdiri, lalu Yahweh berdiri lalu menciptakan matahari. Sedangkan Yahweh berdiri yang berikutnya, Yahweh berdiri di atas Pulau Maya ya, di Danau Pandiai, lalu Bapa menciptakan bulan dan rasi planet-planet lain. Lalu Tuhan berdiri di yang ketiga, Tuhan menciptakan rasi bintang itu. Tuhan berdiri di Pulau Duamo di daerah Danau Tigi, di tengah Danau Tigi. Lalu Tuhan Yahweh menciptakan bintang, rasi bintang, dan itu Tuhan memberitahukan rahasia itu. Oh, ternyata di Papua itu serdadu Tuhan itu akan datang dari rahim matahari. Ternyata rahim matahari itu udah di Danau Tage. Jadi Tuhan bilang itu bahwa Danau Tage itu danau Katulistiwa, rintasan peristiwa-peristiwa Alkitab. Nah, yang berikutnya itu adalah tempat dari sana mereka mendengar suara Tuhan bahwa tempat bayi dilahirkan. Nah, mereka tidak beritahukan bayi itu siapa, tapi bayi yang dilahirkan itu kami tanya, ini siapa? Baru Yesua bilang bahwa itulah tempat Yesua lahir. Nah, di Mogoguo Patagai Mewo di Papua. Mogoguo Pituopa itu 7 batu, keluarga 7 batu. Kalau kita lihat di Mika itu, di situ adalah, kalau di kitab Mika itu, Mika 1 ayat 5 itu, di situ memuat tentang ini. Kota benteng tertua, pertahanan kota benteng tua, Raja Daud. Pada zaman Israel kuno. Mulai dari Kejadian sampai kepada Raja Daud. Nanti dari Salomo itu baru, Salomo dengan kerajaannya hilang karena nanti akan hilang setelah bait Salomo itu ditabis oleh darah domba, darah babi. Akhirnya dia tercerai-berai ke seluruh dunia dari Papua. Nah, itu ceritanya panjang, tapi saya kembali ke tempat bayi dilahirkan itu. Jadi kemarin setelah kami cari tahu posisi tempat bayi dilahirkan itu, sehingga itu disebut Yosua Hamasia dilahirkan di tempat tanah tumpah darahnya. Jadi Wahyu 5 ayat 8 itu, Wahyu 5 ayat 1 sampai 8 itu rahasia itu terbongkar. Artinya meterai terbuka. Haleluya.
Nah itu, dengan demikian bahwa apa yang mereka bernubuatkan dari mereka dengar setelah mereka uji dua buku ini, setelah mereka uji dua buku ini, lalu Tuhan memberitahukan. Nah ini kami buat dari orang-orang Tage, kami dari orang-orang dan tempat bayi dilahirkan. Nah ini, jadi banyak cerita yang saya bisa cerita di sini, tapi saya belum bisa sampaikan karena harus ada hamba-hamba Tuhan dari luar Papua yang meneguhkan, terutama juga dari Yerusalem. Ini dari Yerusalem, Sukot, tempat rumah doa segala bangsa di Yerusalem. Dari hamba Tuhan Rick Reading. Hasil yang mereka lihat di sana, saya akan perdengarkan di sini bahwa nubuatan-nubuatan itu sedang digenapi. Dengan demikian, percayakah? Nubuatan mulia menyatakan bahwa percayakah, tidak percayakah, maukah, tidak maukah, terimakah, tidak terimakah, matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Semua apa saja itu nubuatan para kita, para nabi, para rasul dan hamba Tuhan terkini, bahkan nubuatan Tuhan Yesus sendiri, semua akan digenapi di Papua. Haleluya. Kita akan dengarkan serdadu Tuhan yang akan datang dari Yerusalem itu. Serdadu itu siapa? Yang serdadu Tuhan itu tentara Tuhan, pasukan yang akan bergerak membongkar rahasia durhaka neraka. Haleluya. Sampai tuntaskan semua akar-akar durhaka neraka. Nah, gerakan ini akan bergerak dengan doa peperangan yang tingkat tinggi untuk membongkar kekuatan-kekuatan kuasa gelap. Dan ini kami sudah mulai kerja dari tahun 2007 sampai sekarang ini sudah masuk 2024. Haleluya. 2024 itu peperangan rohani. Saya tidak bisa cerita, terlalu banyak yang kita perangi. Kekuatan benteng-benteng yang akan dihancurkan oleh kekuatan Tuhan sendiri. Kami hanya alat saja. Hanya Tuhan Yesus ada di kepala barisan. Kami hanya alat yang dipakai. Tuhan sendiri yang akan menghancurkan dan merobohkan itu. Sehingga orang biasa bilang begini, seperti Musa ya pukat ciakat. Musa yang kaya pukat ciakat. Seperti Musa yang membembel laut kosong. Padahal ini Tuhan di dalam Musa. Haleluya. Demikianlah serdadu Tuhan di akhir zamannya datang dari tempat Yesua dilahirkan. Tempat matahari. Itu seperti mereka lakukan. Padahal ini Tuhan sendiri yang lakukan. Tuhan bilang kami ini hanya melakukan satu. Tapi Tuhan melakukan 9. Yang pekerjaan yang berat itu Bapa di surga. Yesua. Haleluya. Dalam hal peperangan, pemulihan. Haleluya. Itu yang bisa saya sampaikan. Haleluya. Mengawali kita mendengarkan nubuatan dari Sukot, dari Yerusalem, tentang Papua dan kegerakan besar akan terjadi dari Papua. Haleluya. Ya. Serdadu dari Haleluya. Timur Jauh, Papua. Akan datang serdadu-serdadu dari Timur Jauh, Papua. Khotbah di Yerusalem. Akan datang serdadu dari Timur Papua. Pesan Tuhan untuk Indonesia. Pernyataan nubuatan untuk Indonesia, Papua. Akan datang serdadu dari Timur Jauh, Papua. Disampaikan oleh Rick Readings, hamba Tuhan dari Sukat Halel, 24/7 Worship dan Prayer, Yerusalem. Indonesia Papua akan mengalami kebebasan rohani, dan Indonesia Papua akan maju kepada identitas yang sesungguhnya. Tuhan akan memulihkan hubungan rohani antara Indonesia Papua dengan Israel. Tuhan akan mencari bangsa-bangsa yang sesuai dengan rencananya selama 3 tahun ini. Tuhan sudah siap untuk mengubah musim dan waktunya. Dan penghakiman mengguncang di bangsa ini. Dari guncangan itu akan bangkit tsunami penyembahan di Indonesia Papua. Dan Indonesia akan diliputi gelombang ini. Dan gelombang ini akan pindah ke Malaysia dan berakhir di Yerusalem. Dan banyak orang Indonesia Papua berada di atas gelombang ini. Mereka akan berjalan dari bangsa ke bangsa lain, sampai ke Israel. Sampai Israel ada pergerakan Roh Kudus. Si iblis membangun tembok untuk menghalangi gelombang ini. Tetapi ketika gelombang itu datang, maka gelombang itu akan menghancurkan tembok ini, maka terjadilah tuaian besar. Tembok terakhir yang paling kuat ada di Timur Tengah. Dan gelombang penyembahan akan menghancurkan tembok ini. Mazmur pasal 110 ayat 3 suatu hari akan terjadi peperangan besar-besaran.
Pada waktu itu mereka akan merelakan dirinya untuk peperangan rohani dan berjubahkan kekudusan. Tentara ini datangnya dari pasukan senja hari. Akan datang dari tempat bayi dilahirkan. Rahim dari matahari terbit, atau serdadu dari timur jauh Papua. Kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Yul pasal 2 ayat 28 dan 29. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Markus pasal 16 ayat 17-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yohanes pasal 14 ayat 12. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Amin. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19-21. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Menerima Kristus menjadi anggota persekutuan doa tubuh Kristus, yang sungguh meresponi panggilan Tuhan atas hidup, seringkali harus membuat hidup seseorang menanggung penderitaan. Penderitaan bisa datang dari pihak keluarga, masyarakat, rekan. Ya, itu tadi cuplikan. Kita lihat di Markus 16. Ini semua sedang digenapi, saudara-saudari terkasih, dan kami sudah masuk dalam kegenapan ini. Jangan kira ini belum mulai, sudah mulai masuk penggenapan. Markus 16:8c. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak menyatakan apa-apa kepada siapa pun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Jadi di sini, di ayat ini, berita yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat. Nah, ini yang sekarang sedang digenapi nih, saudara-saudari terkasih. Berita yang kudus dan tidak berita kudus itu bagaimana? Ya, manusia itu pabrik dosa. Kita berdoa periksa dosa-dosa turunan warisan diselesaikan. Dan orang-orang nanti seperti itu yang akan bangkit gerakan ini doa dari timur. Dari Pasifik ini dia bergerak pelayanan ke Yerusalem itu. Orang-orang yang sekarang sedang doa pelepasan turunan warisan dari mamanya, dari bapaknya, turun-temurun dari Israel, 12 suku Israel punya dosa turun-temurun, perusak Taman Eden, dan juga pembunuhan penyaliban 12 suku Israel, 12 rasul, dan juga para nabi, dan penyelesaian dosa penyaliban Yesus dari 12 suku Israel. Ini yang sedang diselesaikan ini, dan ini sudah selesai, saudara-saudari terkasih. Sampai dengan saya memberitakan ini sudah selesai. Dosa-dosa tadi saya sebut itu sudah mulai selesai. Orang-orang yang menguduskan diri, yang kudus, itulah yang akan masuk dalam doa peperangan tingkat tinggi, saudara-saudari. Itu berita kudus dan tidak terbinasakan. Tidak terbinasakan itu berhubungan dengan apa? Nah, di 1 Korintus 16 itu, di sana dibilang begini. Ya, yang berhubungan dengan sengat-sengat maut itu dia tersembunyi di mana? Di dalam kegelapan, di dalam pelanggaran hukum Taurat. Hukum Taurat itu 5 buku Musa itu mulai dari Kejadian. Nah, di situ Kejadian, di situ muatannya perusakan Taman Eden. Mulai dari Hawa itu dia berzina dengan Lucifer. Itu sudah mulai injak Papua ini. Negeri Taman Eden ini, Papua ini diinjak dirusaki oleh air mani Lucifer, Adam dan Hawa telah menginjak, dan sekarang ini sudah mulai dibersihkan. Padi tadi ini baru sudah mulai dibersihkan. Itu namanya berita yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat. Haleluya. Dan berita yang kudus dan tidak terbinasakan ini akan dilakukan tadi dalam nubuatan itu dibilang begini. Anak-anakmu yang teruna, di situ akan dicurahkan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus itu dia akan mulai dari tempat bayi dilahirkan, saudara-saudari terkasih, dari rahim matahari. Dari situ dia akan bergerak. Pelayanan ini dari tempat ini, anak-anak
yang teruna, Joel 2 itu, dan juga Kisah Para Rasul 2. Dulu di Yerusalem itu 12 rasul dengan 150 orang yang mengalami pencurahan Roh Kudus. Tapi di akhir zaman ini saudara-saudara terkasih, Yosua menyatakan bahwa generasi Yosua dipersiapkan. Generasi Yosua itu anak-anak Papua asli yang Tuhan akan pakai, haleluya, untuk membongkar rahasia-rahasia Papua dengan mata rohani, dengan telinga rohani yang telah dibukakan, dicelikan. Dan ini generasi Yosua ini yang nanti, bukan di sini itu nanti semua kena semua orang, tidak. Orang-orang yang sedang mempersiapkan diri, terutama anak-anak, teruna-teruna. Nah, itu yang sedang dipersiapkan untuk akan mengalami pencurahan Roh Kudus. Dan ini sudah mulai masuk, sudah mulai kena, sudah mulai masuk. Haleluya. Masuk sehingga sambil kita menantikan pemulihan-pemulihan yang besar-besar, dia akan terjadi secara serentak. Tetapi ini Bapak belum beritahukan soal ini kepada kami, tapi pencurahan dari lembah Yosafat itu sudah mulai masuk, saudara-saudari terkasih. Nah, itu saya sampaikan beberapa nubuatan yang tadi disampaikan dari Yerusalem, dari Sukot itu. Nah, dengan demikian kita memilih. Dalam buku saya yang satu saya ada muat itu tentang Tuhan memilih tempat dan orang untuk menamatkan rencana agung. Oh Tuhan, ada apa di Papua? Nah, di situ dalam buku itu saya ada muat. Di situ dengan mengangkat 2 ayat yang berhubungan dengan itu, yaitu Kejadian 28 ayat 13 sampai 15 itu, di mana Yakub melihat pintu surga terbuka dan tangga dari atas turun, malaikat naik turun itu bersama dengan Tuhan memilih orang, di mana Yohanes 1 ayat yang ke-51 itu. Nyatanya dia melihat bahwa langit terbuka dan malaikat turun naik. Nah, itu Tuhan memilih orang, Tuhan memilih tempat. Tuhan memilih tempat orang. Jadi di Papua itu di mana? Haleluya. Itu harus banyak berdoa, tanya Tuhan. Ketika kita datang dari Yerusalem, Tuhan bilang di Papua. Berarti di Papua itu tempatnya di mana? Lokasinya di mana? Apa dari Malaysia mereka lihat? Apakah di Indonesia, di Papua itu ada di mana? Oh, di Wamena kah? Oh, di Sorong, di Fakfak, di Merauke, di Jayapura, Nabire, di mana? Berdoa, tanya Tuhan. Tuhan akan kasih tahu tempatnya, lokasinya. Seperti ada seorang hamba Tuhan dari Bandung, tahun 2013 Tuhan beritahukan dia, tempat Tuhan akan menginjakkan kaki di atas Papua. Dia datang, 3 tahun dia keliling Papua, tapi tidak dapat. Dia datang 2014 dan ketemu dengan saya. Kami jalan baru. Dia bilang begini, tempat ini Tuhan akan menginjakkan kaki. Dan saya akan kembali ke Bandung dan saya tidak akan datang lagi di Papua karena saya sudah tahu apa yang Tuhan sudah kasih tahu saya, bahwa Tuhan akan menginjakkan kaki dari tempat ini. Lalu Umi akan terbelah 2. Orang yang pakai pakaian putih itu akan masuk mengikuti Yesua menuju ke kerajaan 1000 tahun damai, dan orang yang pakai pakaian hitam itu akan diterbangkan angin puter beliau. Ya, jadi hamba Tuhan ini dia beritahukan. Jadi dia berdoa. Dari sana Tuhan kasih tahu, dia jalan. Berdoa tanya sampai di Papua dia masih tanya-tanya. Tuhan itu di mana tempatnya? Lokasinya di mana? Dikasih tahu. Seperti itu saudara-saudari terkasih. Dan juga ini di Papua ini banyak kelompok gereja, kelompok denominasi gereja, agama, jaringan doa, persekutuan doa dan lain-lain. Makanya dari luar kalau melihat visi besar dari berbagai, baik dari Yerusalem, dari Amerika, dari berbagai negara, haleluya, harus datang cari kepada orang yang tepat. Sehingga visi itu bisa disambung, bisa menyambung. Nah, begitu. Karena Tuhan bilang pada akhirnya juga, nanti hamba-hamba Tuhan dari luar akan masuk itu, mereka akan mempercepat pemulihan di atas Papua. Demikian saudara-saudari terkasih, di dalam nama Tuhan Yesua Amasya Arnai, karena kami orang Papua adalah pemegang kunci rumah Daud. Di dalam roh saudara-saudari terkasih. Haleluya. Dari Rick Reading dia sampaikan kunci itu hanya simbol atau tanda kenabian saja. Haleluya. Bahwa kenapa? Karena orang Papua adalah pembuat dosa yang telah menutup kerajaan Salomo itu, merusak kerajaan Salomo itu. Maka orang Papua lah yang harus pegang membuka kunci itu, artinya menyelesaikan dosa melalui kaum marga dan suku yang memang kami sedang jalan dan sedang doa saat ini. Itu kuncinya itu di situ. Roh Kudus, kuncinya Roh Kudus. Roh Kudus yang akan membongkar. Panggil marga ini, marga itu untuk menyelesaikan dosa-dosa. Itu cara Tuhan, dan itu Tuhan sendiri yang kerja. Tuhan kerja 9, kita kerja 1. Kemuliaan hanya bagi Bapa di tempat maha tinggi.
Haleluya. Keagungan hanya bagi Yeshua HaMashiach Adonai. Kita hanya alat saja. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati, berbagailah mata melihat dan telinga yang mendengar dan kaki hati yang percaya dan hati yang taat dan kaki tangan yang melakukannya. Kebenaran firman Tuhan dalam menuju penuaian bersama. Salam saudara-saudari, Tuhan memberkati.